luar biasa. Selawatan supporter timnas Indonesia viral jelang laga kontra Bahrain malam ini. Media Timur Tengah sampai katakan hal ini melihat aksi dari supporter timnas. Benarkah Sintayong akan memarkir Martin Paes pada laga malam ini kontra Bahrain? Hernando atau Nadeo yang akan dipilih oleh Sintayong? FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada timnas Bahrain imbas penggunaan laser oleh para supporternya pada laga kontra Jepang bulan September lalu. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. FIFA menghukum Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA dengan denda senilai 182 juta rupiah menyusul insiden penggunaan laser dan juga peluit oleh supporter saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Jepang. Insiden laser dan peluit terjadi pada 10 September 2024 di Bahrain National Stadium Rifa dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. FIFA menjatuhkan denda sebesar 5.000 franc Swiss atau sekitar 91 juta rupiah kepada BFA karena penggunaan laser yang berulang kali oleh sebagian supporter terhadap para pemain Jepang selama berlangsungnya pertandingan, termasuk kepada pemain Ayase Ueda yang hendak mengeksekusi penalti pada menit ke-37 sekaligus gol pembuka dalam kemenangan 5-0 Samurai Biru atas timnas Bahrain. Selain itu, FIFA juga mendenda BFA dengan jumlah yang sama atas insiden peniupan peluit oleh beberapa pendukung tuan rumah saat lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan dimulai. Total denda yang harus dibayar oleh BFA mencapai 10.000 franc Swiss atau setara dengan 182 juta rupiah. Keputusan ini diambil FIFA sebagai bentuk sanksi atas pelanggaran yang terjadi selama pertandingan tersebut. Menanggapi sanksi tersebut, BFA mengeluarkan pernyataan resmi melalui media sosial Instagramnya. Federasi menghimbau para supporter untuk mematuhi instruksi dari petugas keamanan dan juga penyelenggara stadion, terutama untuk tidak menggunakan laser atau melakukan pelanggaran lain di pertandingan mendatang. BFA juga menekankan pentingnya menjaga sikap sportif selama pertandingan, khususnya menjelang laga kandang berikutnya melawan timnas Indonesia pada Kamis malam ini. Bahrain punya ranking FIFA lebih tinggi ketimbang timnas Indonesia. Dengan status tersebut, apakah tim asuhan Dragan Talazic tetap memainkan sepak bola negatif? Sepak bola negatif dilakukan Bahrain ketika menghadapi tim besar. Ia bermain bertahan serta mengulur waktu saat unggul. Hal itu terjadi ketika Dilmum Warrior mencuri kemenangan di markas Australia. Dalam laga tersebut, Bahrain menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol bunuh diri dari Harry Souther. Dalam pertandingan tersebut, pemain Bahrain membuat Australia frustasi karena sering mengulur waktu dan juga guling-guling. Salah satunya ketika pelanggaran yang membuat striker Australia, Kusini Yengi, melanggar keras Walid Al-Hayab. Kusini memang mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai leher pemain Bahrain. Al-Hayam langsung kesakitan bahkan kejang-kejang. Menariknya, ketika menghadapi timnas Indonesia, apakah Bahrain bakal melakukan hal yang sama? Secara skuad, Garuda punya ranking lebih rendah ketimbang tim asuhan Dragan Talazic. Juga Bahrain tetap menerapkan negatif football dengan cara mengulur waktu. Timnas Indonesia harus pintar mengatur emosi agar tidak terpancing trik licik dari timnas Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong terkejut mendengar tim asuhannya pernah dibantai telak oleh timnas Bahrain. Momen keterkejutan Sintayong itu terekam kamera dan viral di media sosial. Pelatih asal Korea Selatan itu sampai melongo mendengar Indonesia dibantai 10-0. Selain itu, pelatih Sintayong secara tidak langsung menolak perintah Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang meminta skuad Garuda membalaskan dendam atas timnas Bahrain. Menurut Sintayong, fokus utama dia dan skuad Merah Putih adalah mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik. Juru taktik asal Korea Selatan itu enggan berafil strike dan kawan-kawan terlalu fokus pada tekad membalaskan kekalahan telak timnas Indonesia dari timnas Bahrain. Daripada kita balas dendam, ya mungkin kita fokus permainan saja. Jadi bagaimana kita memenangkan pertandingan dengan permainan yang kita suka, yang kita mau, kata Sintayong. Menariknya, sehari setelah pernyataan Sintayong, Erick Thohir dengan nada bercanda meminta timnas Indonesia mempertahankan rasa dendam. Hal itu dia katakan dengan maksud agar timnas Indonesia termotivasi dan bersemangat untuk mengalahkan timnas Bahrain. Sebagai informasi, timnas Indonesia datang ke markas Bahrain memang dengan tekad untuk mencuri 3 poin, sekaligus membalaskan kekalahan telak 12 tahun silam. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014 pada tahun 2012 lalu,
skuad Garuda dipermalukan Bahrain dengan skor telak 10-0 di Stadion Nasional Bahrain. Kini timnas Indonesia yang diisi banyak pemain keturunan akan menyambangi stadion yang sama dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Kamis malam ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pada laga malam nanti, skuad Garuda dipastikan akan dibanjiri dengan ribuan dukungan para supporter timnas yang akan memadati Stadion Internasional Bahrain. Timnas Indonesia akan didukung oleh sekitar 2.000-an supporter untuk menghadapi Bahrain. Pendukung skuad Garuda itu tersebar dari berbagai negara Timur Tengah. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memperkirakan 400 supporter timnas Indonesia berasal dari Bahrain, sedangkan sisanya dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan juga Oman. Antusiasme supporter timnas Indonesia di Timur Tengah tidak lepas dari kesuksesan skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada tanggal 5 September 2024 lalu. Ditambah lagi, skuad Garuda juga tengah on fire. Seperti diketahui, para supporter Garuda ini akan kembali menggaungkan nyanyian serta chen-chen khusus timnas Indonesia, sama halnya saat ketika mereka memenuhi Stadion King Abdullah Sports City di Arab Saudi. Selain chen-chen yang fenomenal dari para supporter Garuda, terdengar juga lantunan sholawat dari para pendukung skuad Garuda yang akan mengiringi pertandingan malam nanti. Sebelumnya di markas Arab Saudi bulan September lalu, sempat viral video memperlihatkan supporter timnas Indonesia kompak melantunkan sholawat di Stadion Arab Saudi. Momen ini pun membuat takjub warganet dunia yang menyaksikannya. Hal serupa mungkin akan tetap dilantunkan para supporter malam ini demi memanjatkan doa terbaik untuk langkah skuad Garuda yang akan bertanding malam nanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan akan menurunkan Hernando Ari ketimbang Martin Paes di laga melawan timnas Bahrain malam nanti. Seperti diketahui, Martin Paes tampil gemilang di dua laga pembuka timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia saat melawan Arab Saudi dan juga Australia. Kiper FC Dallas itu berhasil membantu timnas Indonesia meraih 2 poin sehingga Garuda menduduki peringkat keempat klasemen di atas timnas Australia dan juga timnas Cina. Namun sayang, pada pertandingan melawan Bahrain malam ini, kemungkinan Martin Paes untuk turun sebagai starter belum 100% dikonfirmasi oleh Sintayong. Martin Paes baru tiba di Bahrain pada hari Selasa lalu. Padahal mayoritas pemain timnas Indonesia sudah melakukan latihan pada Minggu, 6 Oktober lalu. Akan tetapi bukan soal keterlambatan Martin Paes yang membuat Sintayong belum pasti menurunkan kiper kelahiran 14 Mei 1998 tersebut. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengabarkan kondisi terkini Martin Paes. Apalagi Martin Paes itu baru saja melakukan perjalanan panjang dari Texas menuju ke Bahrain. Menurutnya, Martin Paes juga telah membawa surat dokter dari klubnya. Tetapi kan kita tidak mau berandai-andai. Jadi keputusan menurunkan Martin atau tidak, itu tergantung hasil pemeriksaan, kata Sumarji. Jika Martin Paes tidak bisa bermain di laga melawan timnas Bahrain, pelatih timnas Indonesia Sintayong masih punya 2 opsi, yakni Hernando Ari dan juga Nadeo Argawinata. Keduanya merupakan pemain lokal Indonesia yang juga kerap menjadi starter di lapangan sebelum skuad Garuda kedatangan nama Martin Paes. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.